Alkisah, hiduplah seorang raja yang terkenal dengan sifatnya yang bijaksana dan adil. Raja itu memiliki 7 orang putri yang sangat cantik. Anak-anaknya memiliki nama yang berdasarkan nama warna. Dari putri sulung yang bernama Putri Jambon, Putri Merah Merona, Putri Ungu, Putri Merah Muda, Putri Biru, Putri Hijau, dan Putri Kuning. Tapi kebahagiaan itu pun kurang lengkap dikarenakan istrinya meninggal pada saat melahirkan Putri Kuning, anaknya yang bungsu. Dan dikarenakan sibuk mengurusi kerajaannya, raja itu pun semakin jarang bertemu dengan putri-putrinya. 7 putrinya tersebut dirawat oleh seorang inang pengasuh, dan kemudian mereka tumbuh besar menjadi anak yang sangat manja dan selalu bertengkar. Dari anak-anaknya itu, hanya putri bungsu yang tak pernah terlibat di pertengkaran kakak-kakaknya, dan ia lebih senang ketika bermain sendiri meskipun kecantikan mereka hampir sama. Si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda, ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah. Pada suatu saat, raja ingin berpergian dan menanyakan sesuatu pada putri-putrinya. Ayah akan pergi tak lama lagi. Apa kalian ingin sesuatu? Aku ingin perhiasan yang mahal. Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau. Semua anaknya pun sibuk menyebutkan berbagai barang mahal seperti kain sutra dan juga perhiasan. Tetapi berbeda halnya dengan Putri Kuning. Aku tak mau apa-apa, aku hanya mau ayah kembali dengan sehat dan selamat. Selama raja tersebut pergi, kelakuan ke-7 putrinya semakin menjadi. Mereka hanya bersenang-senang dan kemudian menyuruh para pelayan dengan seenaknya. Sedangkan Putri Kuning sangat sedih ketika melihat taman kesayangan ayahnya menjadi kotor dikarenakan pelayannya sibuk mengurus kakak-kakaknya. Kemudian ia membersihkan taman tersebut, dan ketika kedua kakaknya melihat itu, mereka enggan membantu, tapi mereka malah mengejeknya dengan sebutan pelayan baru. Bahkan mereka pun tak segan melempari sampah ke Putri Kuning dan mengotori tamannya kembali sehingga Putri Kuning harus membersihkannya kembali. Tampaknya kita punya pelayan baru. Hai pelayan, masih ada kotoran nih. Keesokan harinya, sang raja tiba di istana. Ketika itu, ia melihat ke-7 putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Saat itu, raja menjadi sedih. Anakku yang rajin dan baik, ayahmu tak mampu memberikan apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesukaanmu? Sudahlah ayah, tak apa. Warna hijau pun cantik. Pada keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Putri Hijau pun merasa iri kepada Putri Kuning, dan kemudian ia menghasut saudaranya tersebut dan mengatakan kalau Putri Kuning telah mencuri kalung itu dari saku ayahnya. Wahai adikku, bagus sekali kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku karena aku adalah Putri Hijau. Tetapi ayah memberikannya padaku, bukan kepadamu. Kalung itu milikku, namun ia mencurinya dari saku ayah. Kita harus memberinya pelajaran. Mereka lalu merampas kalung tersebut dan mereka tak sengaja memukul kepalanya yang menyebabkan Putri Kuning meninggal dunia. Mereka lalu mengubur Putri Kuning di taman dan tak ada satupun yang berani membuka mulut mengenai hal tersebut. Astaga, kita harus menguburnya. Sudah berbulan-bulan raja mencari Putri Kuning dan tak ada salah seorang dari mereka pun yang tahu kemana Putri Kuning pergi kecuali mereka bertiga. Dan kakak-kakak perempuannya pun diam 1000 bahasa. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri. Daunnya bulat berkilau bagaikan kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, kuberikan nama ia Kemuning. Sejak saat itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan setelah mati pun sang Putri Kuning masih bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang di sekitarnya.